suara tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantungku. Ini kan cincin aku, Kak. Ini satu-satunya peninggalan ibu buat aku. Apaan sih ini punya gue? Yang punya aku, punya gue. Kak, ini punya... Cincin itu punya Kak Jelita. Ya Tuhan, berarti anakku yang sebenarnya adalah Jelita. Sebenarnya selama ini Isabel telah membohongi Tante. Bahkan namanya pun bukan Isabel, tapi Jelita. Dia itu cuma seorang gembel. Sama seperti adiknya. Kamu sekongkol kan sama penipu? Denger ya baik-baik ya Nani ya. Penyamaran mantan majikan kamu itu udah ketahuan. Ya selama ini kamu bilang dia itu orang kaya, ternyata dia gadis miskin kan? Sejak ibu meninggal, cerita kalau ada masalah ngomongnya soal cincin ini. Aneh ya, Bu. Kamu harus menyimpan cincin itu baik-baik, Jelita. Karena siapa tahu itu berhubungan dengan masa lalu kamu. Masa lalu maksud ibu? Cincin itu dari ibu, sayang. Sebenarnya ibu adalah ibu kandung kamu. Tapi ibu belum berani mengatakan yang sebenarnya ke kamu. Ibu takut kamu akan benci sama ibu, nak. Kalau aja kamu tahu siapa ibu yang sebenarnya. Wah. Hah? Siapa yang ulang tahun nih? Hah? Nggak ada yang ulang tahun, Aduh. Mas. Aku tuh sengaja masak karena aku ingin ngucapin terima kasih buat Mas Rano sama Rima karena udah nampung aku di sini. Terima kasih ya, Mas. Jangan sebut-sebut nama Rima lagi di dekatku. Aku nggak mau dengar nama itu lagi. Emangnya kenapa? Pokoknya aku nggak mau dengar nama itu lagi. Dan itu urusan pribadi. Aku nggak bisa bilang sama kamu. Ngerti kamu? Aku ngerti, Mas. Aku juga punya urusan pribadi yang nggak bisa aku ungkapkan. Aku nggak tahu apa yang membuat kamu sepertinya begitu benci sama Rima. Tapi aku nggak akan maksa kamu untuk mengatakannya. Salah satu dari putri kita bukan anakmu, Mas. Bagaimana aku bisa tidak membenci Rima? Kalau salah satu putriku itu adalah hasil perselingkuhan dia. Kayaknya aku mesti cari keranjang buat bawa baju-baju ini. Udah disetrika. Salahnya disetrika. Mulai di. Aduh, ya ampun. Dijual. Ya. 1.000 tiga. Halo, Irnanya udah mau datang. Astagfirullahaladzim. Kok jadi berantakan? Siapa yang ngeberantakin?
Kamu serius, Vivian? Bayu masih berhubungan dengan gembel itu? Tante kalau nggak percaya, Tante tanya aja sama Bayu sendiri. Bayu benar-benar kelewatan. Mama manggil Bayu. Ya, Ada apa lagi sih, Ma? Bayu. Kamu masih berhubungan dengan gembel itu ya? Ma, Bayu kan udah bilang, apapun yang terjadi Bayu akan tetap mencintai Jelita, Ma. Bayu, kamu tahu kan udah berapa banyak kebohongan yang dibuat oleh gadis itu? Udah berapa banyak? Mama, Bayu mohon, tolong kasih kesempatan buat Jelita untuk ngebuktiin kalau dia itu baik. Mama juga tahu kan, selama ini dia baik dan profesional. Bayu benar-benar sayang sama dia, Mama. Selama ini Bayu belum pernah minta apa-apa dari Mama. Dan kali ini Bayu punya permintaan. Satu aja. Tolong Mama kasih kesempatan buat Jelita. Untuk membuktiin kalau dia itu nggak salah. Dia itu baik, Ma. Ma, gimana kalau besok malam Bayu ajak Jelita makan malam di sini? Ya, anggap aja itu pertemuan pertama antara Mama dan Jelita. Gimana? Mama sayang sama kamu, Bayu. Mama nggak mungkin akan sebingung ini. Tapi mungkin ini ide yang bagus. Karena dengan begini, aku bisa mempermalukan Jelita dan membuka mata gadis itu untuk menjauhi Bayu. Gimana, Ma? Oke. Makasih ya, Ma. Yuk, kamu kok minta aku pakai baju kayak gini sih? Iya, aku pengen kamu pakai baju itu biar kamu terkesan baik di depan Mama nanti. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Aku enaknya manggil kamu sekarang apa ya? Isabel apa Jelita? Hah? Ternyata kamu selain berbakat menjadi modeling, kamu juga berbakat acting ya. Dan selama itu kamu bisa berbohong sama saya. Tolong buang semua makanan yang ada di meja makan dan semua perabot yang ada di meja makan. Saya nggak mau kalau keluarga saya tertular dengan penyakit TBC. Karena itu penyakit kampung. Ma. Kalian belum dimakan. Kenapa kamu? Yuk. Kayaknya kita nggak perlu memaksakan hubungan kita ya, Yuk. Aku sama kamu berasal dari keluarga yang berbeda, Yuk. Kita nggak mungkin bisa bersatu. Jelita, aku yakin cepat atau lambat Mama pasti bisa nerima kamu. Kamu jangan sedih. Aku akan selalu ada dan aku akan selalu berjuang untuk hubungan kita. Kamu jangan nyerah ya. Mama benar-benar keterlaluan. Mama kenapa mempermalukan Jelita seperti itu, Ma? Maksudnya Mama biar dia tahu diri bahwa dia itu siapa. Dan maksudnya Mama biar matanya dia terbuka. Bahwa dia tidak pantas masuk dalam keluarga ini. Apalagi bersanding dengan kamu, Bayu. Mama itu benar-benar egois. Pokoknya kamu harus putus dengan gembel itu. Oke. Kalau Mama udah punya keputusan sendiri, Bayu juga udah punya keputusan sendiri. Bayu akan pergi dari rumah ini. Gawat. Kalau Bayu sampai minggat, gawat. Aku harus nyegah hal ini.
Bayu akan pergi dari rumah ini. Gawat. Kalau Bayu sampai minggat, gawat. Aku harus jaga hal ini. Tante, kita tuh nggak boleh emosi dulu, Tante. Benar kata kamu, Vivian. Bayu! 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 Bayu, tunggu. Mama mohon sama kamu, Bayu. Kita jangan bicarakan dulu masalah ini. Kamu tega Mama tinggal sendirian di rumah? Jangan pergi, Bayu. Mama mohon. Iya, Ma. Undangan. Malam keberhasilan fashion. Sayang, kamu di sini? Ma, kok Bayu nggak dikasih tahu sih, Ma? Oh, Mama cuma mau kasih surprise buat kamu. Jelita diundang kan? Ya tentu aja enggak dong, Bayu. Kenapa dia nggak diundang, Ma? Dia kan bintang utama dari acara Mama ini. Kalau dia nggak datang, pasti acara Mama bakalan aneh. Bayu, pokoknya Mama nggak mau ngundang dia. Mama nggak mau pesta Mama jadi berantakan gara-gara si gembel itu ya. Oke. Kalau gitu, Bayu sendiri yang akan undang Jelita. Undangan apa nih? Itu undangan perayaan kesuksesan fashion show kita kemarin. Aku nggak usah datang aja ya. Jelita, bukannya kita udah sama-sama janji kan? Kita mau berjuang untuk hubungan kita kan? Apalagi kamu sangat berandil besar dalam acara ini. Aku takut aku malah ngerusakin acara. Kamu gak usah takut. Semua orang di sana pasti menunggu kehadiran kamu. Tapi aku nggak enak, Yu. Aku takut. Kamu gak usah khawatir. Tangan aku ini, ya. Tangan aku ini akan selalu menggenggam kamu. Dan aku gak akan pernah membiarkan satu orang pun yang akan menghina kamu. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergeming menjauh pergi. Sampai kapan aku akan terus berada di antara Mama dan Jelita? Ini semua gara-gara Lirna Dewantari. Dialah penyebab Mama sangat membenci orang miskin. Dan karena dia juga, aku kehilangan Papa. Dan karena dia juga, aku dan Jelita jadi menderita seperti ini. Aku benci wanita itu. Gimana caranya ya? Aku nggak punya baju yang pantas buat pergi ke pesta. Mau beli juga uang dari mana? Bu, Kamu lagi mikirin apa sih? enggak Bu, nggak lagi mikirin apa-apa kok Bu. Jangan bohong, Jelita. Kalau memang kamu lagi ada masalah, kamu ngomong aja sama ibu. Siapa tahu ibu bisa bantu. Nggak apa-apa Bu, cuman masalah kecil aja. Saya kan diundang sama temen ke pesta, tapi saya nggak punya baju yang pantas. Temen apa teman?
temen biasa kok, Bu. Tapi ya cuma masalah kecil kok, Bu. Pasti aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kasihan sekali Jelita. Aku yakin dia akan pergi ke pesta itu dengan seseorang yang istimewa. Dia pasti ingin tampil secantik mungkin. Aku harus bantu dia. Anting ini mau sih. Ada surat juga tuh. Bentar ya, saya bisa. Meski anting itu perhiasan terakhir yang aku miliki, tapi aku rela menjualnya untuk membantu Jelita. Aku akan melakukan apa aja untuk menolong dia. Ya ampun, Bu, ini bagus banget bajunya. Kok Ibu repot-repot sih, Bu? Ini kan pasti mahal sekali harganya. Siapa yang bilang Ibu repot? Kan Ibu cuma pengen sekali-kali kasih hadiah buat kamu, nggak apa-apa kan? Ibu, tapi... Makasih ya, Bu. Kamu suka nggak? Iya, suka banget, Bu. Ibu yakin itu pasti pas banget sama badan kamu. Nanti kamu cobain ya. Iya. Sini sih, aku mau tidur. Awas, aku mau tidur. Aduh, ya ampun. Kenapa? Selamat malam, Bos. Gimana? Ada kabar apa tentang hari ini? Sorry, Bos. Hari ini saya belum dapat berita apa-apa tentang Lina Dewantari, Bos. Lo gimana sih? Udah hari gini lo belum punya kabar apa-apa tentang perempuan itu? Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Secepatnya lo harus tahu kabar dari Lina Dewantari. Beres, Bos. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bos. Baik. Kenapa kamu masih mencari Lirna? Kenapa kamu nggak bisa melupakan dendam kamu selama 20 tahun? Om, tolong ya. Saya nggak mau membicarakan hal itu sekarang. Saya mau pergi dan saya mau jemput Jelita. 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 Ibu harus membatalkan pembebasan Lirna Dewantari, Bu. Kamu ini siapa? Saya anak dari orang yang sudah dibunuh Lirna Dewantari. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Jelita. Jelita. Ibu harus membatalkan pembebasan Lirna Dewantari, Bu. Kamu ini siapa? Saya anak dari orang yang sudah dibunuh Lirna Dewantari. Hei, kamu cantik sekali malam ini.
Udah siap? Ya. Tante, kok bisa-bisanya sih Tante cewek gembel tuh datang ke pesta ini? Tante juga nggak tahu, Vi. Tante udah ngelarang, tapi tetap aja Bayu tuh ngotot mengundang dia. Bayu tuh udah bener-bener ributain nih Tante sama cewek kampung itu. Tapi tenang aja Tante, Vivian itu nggak bakal nyerah. Vivian akan mempermalukan dia di depan semua orang. Vivian punya ide Tante. Apa? Oh ya, Jelita. Ngomong-ngomong, tante-tante yang ada di rumah kamu tadi itu siapa ya? Oh, maksud kamu tante yang bukain pintu? Dia itu adiknya Mama, baru pulang dari luar negeri. Dulu dia kerjanya jadi TKW. Kamu kenapa nanyain itu? Oh, enggak. Soalnya aneh aja tadi. Pas dia ngeliat aku, kayaknya dia gugup banget. Perasaan kamu aja kali, Yu. Tante aku itu emang orangnya agak sedikit pemalu, tapi orangnya baik banget kok. Nanti kapan-kapan aku kenalin kamu ke dia ya. Ya Tuhan, kenapa kau timpakan cobaan ini kepadaku? Kenapa putri kandungku harus berhubungan dengan putra satu-satunya dari orang jahat yang telah membuat aku mendekam di penjara selama belasan tahun, ya Tuhan? Kenapa putri kandungku harus berhubungan dengan keluarga yang sangat membenci dia, yang bahkan tega membuat aku jadi menderita seperti ini? Aku nggak bisa membayangkan gimana reaksi Kartika seandainya dia tahu bahwa Jelita adalah putri kandungku. Kasihan sekali Jelita. Gimana nasibnya nanti? Malam Tante. Ini bunga lili kesukaan Tante. Ya, memang saya suka bunga lili. Tapi bunga lili yang import, mahal. Bukan bunga lili yang lokal dan murahan seperti ini. Berjuta warna pelangi. Mama, apa-apaan sih? Baik. Oh, saya benar-benar kagum sama kamu. Ternyata kamu masih berani datang ke rumah saya dan menghadiri acara pesta saya. Kamu benar-benar tidak punya malu ya? Udah cukup, Ma. Diam, Bayu. Mama belum selesai bicara. Oh ya, saya mau mengingatkan kamu. Pesta saya ini pesta kalangan orang-orang atas. Dan kamu tidak pantas berada di dalamnya. Udah cukup, Ma. Bayu, apa yang Mama katakan itu sangat-sangat benar. Bahkan dia tidak pantas menginjakan kaki dia di halaman rumah kita. Yuk, kayaknya aku bener-bener nggak diharapin datang di sini. Aku pulang aja ya. Jelita, tunggu. Kamu nggak boleh pergi. Ma, tolong Mama hargai Jelita. Karena dia adalah tamu Bayu, Ma. Kamu minta Mama untuk menghormati gembel ini? Impossible, Bayu. Nggak mungkin. Mama tarik kata-kata Mama barusan atau Bayu nggak akan pernah ada di rumah ini lagi.
Kamu jangan takut ya. Aku ada di sini. Aku akan selalu ada buat kamu. Dan aku akan selalu jagain kamu. Dasar tante sialan, curang. Katanya saudaranya ibu, tapi sifatnya sama ibu, nggak adil. Ya emang iya sih, soalnya kan dia saudara ibu, jadi hampir sama sifatnya. Kenapa sih cuma Jelita doang yang dikasih gaun, sedangkan aku enggak? Kenapa ya? Setiap barang-barang bagus pasti Jelita yang dapat, bukannya aku. Aku kan ini kakaknya Jelita. Harusnya aku doang yang dapat barang-barang bagus. Kayak aku makin lama makin benci sama dia. Udah numpang, belagu, nggak tahu diri, curang lagi. Iya. Berarti aku harus kerjain dia biar dia kapok. Aku harus kerjain dia. Selamat malam semuanya. Malam ini saya akan memperkenalkan model favorit kita yang turut membesarkan dan menjadi andalan dari proyek kita juga. Dia adalah model tenar yang selama ini kita kenal dengan nama Isabel. Tapi malam ini saya akan memperkenalkan pada Anda semua nama aslinya. Yang orangnya nggak kalah tenar dan nggak kalah cantik dengan nama aslinya juga. Nona Jelita. Prita, itu dompet saya. Apaan sih lo? Kamu mau ngapain itu? Udah nih, minggir. Asal lo tau ya, rumah ini rumah gue. Dan lemari itu lemari gue, ya. Jadi gue terserah dong mau ngambil apa aja di lemari itu, iya kan? Dan ini dompet lo, gue butuh uang. Nah, berhubung gue cuma butuh uangnya, jadi diam. Gue cuma ngambil uangnya doang. Nih, gue balikin dompet lo yang busuk. Ya? Ya? Disik. Ya Allah, kenapa bisa Mbak Rima yang baik hati seperti itu memiliki anak seperti Prita? Bayu, Mama mau bicara sama kamu, tapi cuma berdua. Silakan diminum airnya ya. Kuenya dimakan kuenya. Mohon perhatiannya tolong. Pertama-tama saya akan menghadirkan permainan kecil untuk kalian untuk mencairkan suasana. Tapi sebelumnya saya akan panggil tamu istimewa kita, Isabel. Isabel, saya persilakan di panggung. Isabel. Saya yakin kalian semua belum tahu siapa Isabel ini sebenarnya, kan? Dan bagaimana dia mengelabui putra pengusaha terkenal, yaitu Bayu Subrata.
lagi. Mangsa empuk nih. Ternyata dia adalah seorang gadis miskin yang gak punya apa-apa, yang tinggal di rumah kumuh. Dan saya mau memberitahu kalian kalau dia bertetangga dengan pembantu yang bekerja di sini, Binani. Binani, sini. Binani. Sekarang Binani jawab. Apa benar Isabel ini tetangganya Binani? Binani, tolong jawab pertanyaan saya sekarang. Ayo jawab. Nggak perlu ngomong seperti itu juga saya akan jawab pertanyaan kamu. Serius? Mama mau Bayu mengerjakan semua ini sekarang? Bayu, besok Mama kan akan meeting masalah ini. Dan Mama juga nggak mau ketinggalan satupun kemajuan dalam proyek kita. Pokoknya kamu harus baca sekarang. Ayo, kamu pelajari. Kalau itu memang bisa membuat kamu dan kalian semua puas, saya akan jawab pertanyaan kalian. Saya memang gadis miskin. Saya berasal dari kalangan bawah. Saya tinggal di daerah kumuh. Dan Binani ini memang tetangga saya. Kalau ada yang merasa tidak puas atau ingin protes, silahkan. Kalian bisa langsung mendatangi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Aduh, Jelita, aduh, tolongin dong Jelita, aduh. Aduh. Aduh, Jelita gimana nih? Kaki Bibi bengkak, Jelita. Aduh, mana Bibi harus kerjain semua pekerjaan ini lagi, aduh. Bi, Bibi tenang aja ya. Jelita pasti bantuin kok. Jelita obatin. Lagi pula kan masih ada pembantu-pembantu yang lain. Ih, boro-boro ada Jelita. Cuma Bibi doang yang di sini Jelita. Kagak ada siapa-siapa. Bibi semua yang harus ngelayanin semua tamu-tamu di sini. Cuma Bibi sendiri. Biar Kamu sebanyak ini, Bi. biasanya sih Nyonya kalau ngadain pesta kayak begini nih, dia suka sewa pembantu dari luar. Tapi sekarang kan Nyonya Kartika benci banget sama Bibi. Dia tuh kepengen banget Bibi dihukum seberat-beratnya. Jadi dia kepengen Bibi tuh ngerjain semua pekerjaan ini. Kalau sampai Bibi gagal nih Jelita, aduh, bisa-bisa Bibi dipecat. Aduh. Ya udah, Bi. Tenang aja ya. Kita pasti bantuin Bibi kok. Yuk kita ke sana. Nasib. Mohon maaf semuanya. Atas nama tuan rumah, dengan rasa berat hati, pesta dibubarkan.
Sore kan? Ruangan kostum yang di sini kita harus pindahkan ke tempat yang ini, Pak. Karena dengan begitu kita bisa menghemat waktu dan kita bisa banyak menghasilkan model. Emang kamu tuh anak mama, emang pintar. Ya, kalau gitu udah selesai kan? Bayu mau keluar dulu ya, Ma. Sekarang Vivian pasti sudah selesai dengan rencananya. Berarti aku sudah aman kalau aku biarkan Bayu pergi sekarang. Mama juga mau ke sana, yuk. Berjuta warna pelangi di dalam hati. Wek. Ambilin gue minum dong, Wi. Gue haus nih. Pasti aku kumat lagi. Gara-gara udah 2 hari ini aku nggak minum obat. Tapi ya gimana lagi? Aku nggak tega minta uang sama Kak Jelita untuk beli obat aku. Sekarang kan Kak Jelita udah nggak kerja jadi model lagi. Jadi dia udah nggak punya banyak uang lagi. Tara, aduh, kok kepala aku pusing. Berat banget sih. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Dewi, Wi, bangun nak, Wi. Ya Allah. Pingsan lagi. Sepertinya keadaannya parah, Mas. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Rumah sakit? Duit dari mana, Tante? Emang Tante pikir duit itu jatuh dari langit? Ya, tapi kan kita nggak bisa diemin dia begitu aja kayak gini. Ya kita cuma diam aja. Karena kita nggak bisa lagi apa yang harus kita lakukan. Makasih ya, Jelita. Lagi-lagi kamu udah nolongin Bibi. Kalau kagak ada kamu nih, Bibi kagak tahu deh apa yang mesti Bibi lakuin. Bibi takut banget kalau kerjaan Bibi kagak selesai nih. Bisa-bisa Nyonya Kartika nanti malah pecat Bibi lagi. Gak perlu nanti-nanti. Sekarang juga kamu saya pecat, Nani. Tapi Nyonya, saya nggak mau dengar lagi alasan kamu, Nani. Binani nggak salah, Tante. Kakinya Binani tadi keseleo. Jadi saya memutuskan untuk membantu dia. Saya lagi nggak bicara sama kamu, Gembel. Ma, diam aja. Saya harus ikut bicara, Tante. Karena saya ikut terlibat di sini. Hei, jangan sok jadi pahlawan kamu di sini. Nani, saya benar-benar muak sama kelakuan kamu malam ini. Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya, Nani. Nyonya. Tante nggak boleh mecat Binani. Kamu jangan pernah ngajarin saya ya. Apa yang boleh saya lakukan ataupun tidak saya lakukan. Ini rumah saya dan saya berhak atas semapun itu. Tante, apa Tante nggak punya rasa belas kasihan sedikit aja sama orang yang tidak seberuntung Tante? Binani punya keluarga yang harus dibiayai, Tante. Tolong Tante, jangan pecat Binani. Sayang sekali saya nggak pernah peduli sama orang-orang seperti kalian. Kalian itu orang miskin. Yang bisanya hanya memohon, mengemis, meminta. Dasar sampah masyarakat. Nah, udahlah cukup. Bayu dia.
Dari dulu saya tahu Tante, kalau Tante orangnya keras. Tapi saya nggak pernah nyangka kalau ternyata hati Tante terbuat dari batu. Saya dan Binani mungkin memang sampah masyarakat, Tante. Tapi kami berdua masih manusia. Yang punya perasaan, punya hati, dan punya belas kasihan. Tidak seperti Tante, yang dari luar terlihat berpendidikan, berbudi pekerti dan baik hati, tapi ternyata justru sebaliknya. Ajar kamu berani berani. Udah cukup, Ma. Tapi apa yang saya omongin ini fakta. Kalau boleh jujur, saya lebih bangga mengenal Binani. Yang miskin dan sederhana tapi hatinya tulus. Daripada mengenal orang kaya yang berkelas seperti Tante. Tapi hatinya penuh racun. Bayu, kamu dengarkan itu. Kamu dengar gembel itu ngomong apa sama Mama? Dia itu kurang ajar sama Mama, Bayu. Jelita. Udah yuk. Kamu gak perlu suruh aku berhenti. Karena aku udah selesai. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta